warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin a'du. Dan jamaah Masjid An-Nida TP cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini penuh dengan keakraban kita dapat berkumpul kembali, bisa bersua kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Semoga langkah Bapak Ibu yang sudah sampai di Masjid An-Nida TPI ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang menyalakan televisi Anda di pagi menjelang subuh ini, semoga Allah berikan ampunan dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Selasa kemarin kita telah belajar tentang surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Dan pastinya murid yang baik ialah langsung mengamalkan ayat-ayat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur kemarin, bahwasanya sedekah ya perlu dengan sebuah kesabaran. Dan bukan hanya sedekah, apapun saja harus kita diiringi dengan sebuah kesabaran. Dan kesabaran itulah yang nantinya menghantarkan sebuah kesuksesan. Nah pastinya di pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian tersebut. Kalau kemarin kita mengkaji ayat yang ke-28 pada surat Al-Kahfi, kali ini kita kaji ayat yang ke-29, 30 dan 31. Kami ingatkan pemirsa, silakan ambil Qur'annya cepat-cepat, lalu buka surat Al-Kahfi ayat yang tadi saya sebutkan 28, 29, 30, 31. Begitu juga dengan jemaah ada di Masjid An-Nida TPI sudah siap dengan Al-Qur'annya dan sudah dalam keadaan wudhu. Mudah-mudahan dalam keadaan wudhu ini menjaga kita untuk mudah memahami dan masuknya cahaya ilmu Allah dalam kehidupan kita, sehingga tidak kita mendengarkan, tidak hanya kita tahu, tapi kita amalkan apa yang kita dapatkan baik dari Ustadz Yusuf Mansur ataupun dari manapun saja. Insyaallah kita akan kembali lagi nanti lanjutkan acara ini setelah kita lihat pesan-pesan yang berikut ini, dan tetap dinikmatnya sedekah dan jangan pindahkan channel Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu tadi datang ke sini jam 3 kurang ya. Sudah ada bus-bus banyak dari mana? Hah? Ciamis. Oh, Ciamis. Ciamis itu apa? Banjaran. Banjar. Subhanallah. Jam berapa dari sana? 8 malam. Alhamdulillah selamat datang di nikmatnya sedekah. Dapat salat malam ya tadi ya? Ya, alhamdulillah. Terus sama siapa lagi datang ke sini? Pemalang. Kasihan ya. Pemalang kasihan ya. Hah? Jawa Tengah, Pemalang, Jawa Tengah. Iya, terus mana lagi? Dari mana? Makassar, alhamdulillah. Ada yang dari Amerika ya? Iya, namanya Gang Amerika. Dari mana? Dari? Apaan tuh? Gak kedengeran. Baik, pemirsa di rumah, siap-siap dengan Qur'annya. Nanti habis salat subuh, kita akan membahas surah Al-Kahfi, ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah atau ayat sedekah. Jadi kita masih membahas ayat-ayat tentang sedekah atau yang berkaitan dengan sedekah. Kali ini kita membahas tentang surah Al-Kahfi ayat 29, 30, 31. Pemirsa yang ada di rumah boleh telepon ke sini, tapi tidak boleh bertanya, tidak boleh curhat, tidak boleh ngomong apa-apa. Jadi ngapain telepon? Pemirsa yang telepon ke sini, ya silakan. Saya pengen dengar bacaannya surah Al-Kahfi ayat 29, 30, 31. Di sini sudah ada guru kita semua. Alhamdulillah ini Ustadz Syafi'i Antonio. Kita panggil dulu ke atas ya. Silakan Ustadz. Alhamdulillah.
Dari kemarin saya kalah tinggi terus ya. Sama Syekh Ali ngampleng ke atas. Emang Ustadz Syafi'i juga gitu. Alhamdulillah. Tapi Habibie kecil jadi presiden ya enggak? Insya Allah kan. Baik, Ustadz Syafi'i Antonio nanti akan banyak memberikan wejangannya buat kita. Didengarkan baik-baik dan nawaitunya dikencengin oleh ta'alum untuk menuntut ilmu. Ustadz, langsung aja Ustadz. Kita ada 1 menit, 2 menit menjelang azan subuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini. Terima kasih juga pada Ustadz Yusuf Mansur yang sudah mengajarkan Indonesia untuk menghafal. Kemudian juga mengingatkan kita dari waktu ke waktu untuk bersedekah. Sesungguhnya sedekah itu banyak manfaatnya, termasuk salah satu yang paling kita inginkan adalah menambah kesejahteraan kita. Menghilangkan penyakit, panjang jodoh, dimuliakan Allah itu pasti. Tapi kita semua ini kan banyak kebutuhannya kan. Di sini ada ibu-ibu yang sedang mau ngambil mantu. Di sini ini banyak yang masih bujangan, pengen dapat jodoh yang paling baik. Bapak-bapak di sana tuh ada yang ingin dapat proyek yang bagus. Di sebelah sana kelihatan ada yang lagi ngelamar pekerjaan. Nah, ada yang disebut dengan law of attraction. Hukum yang mengambil dan menjadikan magnet. Salah satu hukum itu bisa diangkat dan bisa dikuatkan dengan sedekah. Apa detailnya nanti kita diskusikan. Iya, setelah kumandang azan yang berikut ini. Ya deh, silakan azannya lewat dulu. Kita sama-sama salat subuh berjamaah ya. Yang lain duduk, yang lain duduk. Nah, nanti ini santri-santri saya biar pada keliling, termasuk Umping ke kantor antum nih nanti, ya, supaya bicara tentang keajaiban Allah lewat surah Maryam. Ngomong-ngomong, adek, cerita apa nih Cuk Kusnadi? Cuk Kusnadi apa beliau nih? Saya juga boleh. Boleh, coba. Terus terang kalau saya secara pribadi langsung berkaitan sama Ustadz sendiri ya. Ya, ya pada waktu itu kalau nggak salah Ustadz diundang untuk jadi khotib kan. Saya bisik-bisik sama Pak Kusnadi, Gus, ini saldo kita ini cuma kurang 2 juta lagi nih gitu. Mungkin nggak sengaja didengar sama Ustadz waktu itu. Begitu habis khutbah, Ustadz ambil waktu sedikit ceramah, testimoni langsung. Di situ gelas sorban alhamdulillah tuh dari jemaah kalau nggak salah waktu dapat hampir 7 juta lebih ya, hampir 8 juta. Masya Allah. Nah dari situ saya bilang, saya terkagum terus dalam hati, nah inilah guru saya bilang. Karena terus terang saya nih gede di Jakarta di tahun 57, saya nggak pernah pengalaman pesantren, cuma ngaji kuping dari masjid ke masjid. Nah di situ satu pengalaman batin saya bilang, nah ini sekarang juga merinding juga. Subhanallah, saya bilang ini luar biasa, saya bilang di pengalaman saya bilang. Alhamdulillah terus ditulisnya Pak Kusnadi kapan-kapan kita silaturahmi ke rumah Ustadz kan masih di bulan santri kan? Iya betul. Nah kita sempet kan terus makan siang di sana. Nah di situ terus saya berketetapan dalam hati memang ilmu sedekah ini luar biasa. Nah di situ saya berprinsip ya artinya ada berjanji. Saya terus terang sekarang ada beberapa masjid yang setiap bulan itu ya saya sedekah lah. Jumlahnya relatif kecil tapi udah berapa mungkin 3-4 masjid. Sekarang di duit jadi saya rasa kalau kita banyak sedekah itu kita banyak menolong, prinsipnya itu apapun bentuknya kita akan diberi kemudahan Allah gitu. Itu yang saya terima, yang saya dapat ilmu ya antara dari Ustadz dan sampai hari ini juga tetap saya amalkan gitu yang artinya sedekah-sedekah itu dah. Jadi saya terus terang sangat ya kagum Ustadz, jadi dakwah itu yang diceritain yang benar-benar bisa dilakukan, bisa diamalkan dan merubah orang itu gitu itu yang pengalaman. Tapi saya. aneh lebih butuh lagi sebenarnya kritikan nih. Ya Ji ya. Kalau pujian-pujian ntar aneh jadi mangkrak. Aja Gus tadi mau nambahin. Iya. Masalah hutang dengan masalah sedekah dengan uang utang. Sedekah pakai ngutang. Utang. Jadi gini. Saya melihat ada salah satu saudara. Saya tahu dia udah cukup umur dan mau nikah gitu. Mau nikahnya sudah lama. Cuma saya punya uang berapa sih? Ya walaupun gimana kita harus konsultasi dengan istri ya. Mah gimana ya kita bantu aja saudara nih. Itu caranya gimana kan nggak punya duit gitu. Kalau kita kan gampang pinjam. Iya. Gantinya iya sih kalau bicara gantinya tapi nggak lagi aja mah. Kita mikirnya nih kita sebulan aja lah pinjam 1 bulan kita bayar ke koperasi saya bilang gitu.
Karena saya yakin Allah Maha Kuasa, jangankan sebulan, saya bilang 1 hari aja itu kan berapa jam, itu bagi Allah cepat untuk merubah sesuatu, saya bilang. Ya udahlah, kalau gitu pinjam aja lah, Bismillah. Bismillah. Tapi sebelum diberikan tuh uang malamnya, saya taruh di sorban itu, saya omongin, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah ini saya punya saudara bisa melaksanakan pernikahan dengan baik, dengan lancar, dan saya juga ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini jadikan satu sedekah saya, walaupun dengan uang utang. Nah, setelah saya berikan, pelaksanaan seminggu kemudian, uang itu nggak sampai 1 bulan. Kira-kira 20 sekian hari udah ada. Lebih daripada itu, hanya ya saya tutup utang, karena tadiannya begitu ini utang kebayar, lebihannya ada. Saya laporkan, mah nggak sebulan kan, Allah punya kuasa diganti. Nah itu, jadi saya sebetulnya bukannya gambling, artinya berani diri aja, kita mah gampang ini ngutang, masa iya buat kebaikan nggak akan diganti gitu. Akhirnya alhamdulillah itu dengan utang aja Allah memberikan pengganti langsung yang kita rencanakan sebulan bahkan lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah ini ada santri saya nih, coba bacain 1 ayat yang menyatakan bahwa jangan kita batalkan sedekah kita dengan sesuatu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ أَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Nih, Labib tahu artinya tuh? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekah kalian semua dengan sesuatu yang menyakitkan. Ya, dan sesuatu yang kira-kira ngungkit-ngungkit. Bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana juga nggak boleh kita sedekah karena riya pada manusia. Nah lihat nih ya, ria'an nas bukan ri'a Allah nih. Kalau kita mau pamer sama Allah mah nggak apa-apa ya, sama Allah sih. Tapi kalau sama manusia kita nggak boleh. Nah itu jangan sampai kemudian kita batalin sedekah kita dengan mungkin-mungkin, dengan kita menyakiti perasaan menerima, dan kemudian jangan sampai kita sedekah tanpa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, saya bawa santri-santri saya dulu pulang ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus menyiarkan sedekah, menyiarkan masjid, dan doain saya. Iyalah, saling doa dan ustadz yang lain-lain juga masuk, ustadz masih salah, tetap ingat sama doa. Lain-lainnya udah nggak datang lagi kemari ya, kalau dicari-cari juga. Ya dah, assalamualaikum. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari fit tadi banyak sekali yang kita bisa petik. Silakanlah pemirsa ambil sendiri. Fit itu apa yang manfaatnya, apa gue antaranya tadi sedekah ada yang dari ngutang. Sedekah dia ngutang dulu tuh, ya. Ya diingat aja pembahasan yang lalu-lalu, boleh tidak melebihi kemampuan diri sendiri. Kalau misalkan ngutangnya 1 miliar, mau pengen bangun masjid, ya nggak boleh. Tapi kalau ada orang butuh 100.000, terus kita dalam keadaan nggak punya duit nih, di majelis duitnya ada di rumah, yang ngutang aja dulu. Gitu, ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ada PR buat saya kemarin tuh pertanyaan dari pemirsa ya, tapi sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Nah yang barusan saya dapat jawabannya, yang pertanyaan dari salah satu jamaah, dia udah dikasih duit buat pergi haji, tapi duitnya nggak cukup. Nah ibunya saya suruh on air nggak mau, padahal udah datang dari kemarin. Ya sudah, sekarang juga ada di sini. Terus boleh disedekahin karena tidak cukup. Nah, saya bilang bahwa kalau persoalan fikih saya nggak mau jawab karena nggak bisa jawab. Mumpung ada sebelah kita nih Ustadz Syafi'i Antonio, beliau ini subhanallah ahli segala-gala dah. Ahli ekonomi iya. Kalau kita paling jauh perginya kemana? Ke Cianjur ya. Cianjur ke mana? Oh beliau nih sebulan sekali pergi ke Dubai. Ya, pergi ke Uni Emirat Arab. Ngapain di sono? Jadi konsultan. Konsultan perbankan.
Makan dunia, subhanallah ya. Iya. Subhanallah dah. Nah ini ada jawaban dari kita semua, Kiai Masyuri Bedawi. Dari segi boleh, beliau bilang saya kira tidak ada larangan. Karena dia masih tergolong adamul istita'ah. Adamul istita'ah. Daripada dikembalikan. Ya benar ya, sayang dikembalikan mah. Untuk yang lebih daripada dikembalikan, untuk yang lebih manfaat saja. Akhafud dararain. Yang lebih ringan dari dua perkara. Jadi silakan buat ibu yang sudah dikasih duit tapi nggak cukup, silakan itu dipakai buat sedekah atau buat hal-hal lain yang lebih manfaat. Atau mungkin ada yang jawaban yang lebih tajam dari Ustadz Syafi'i Antonio sambil menjelaskan yang tadi sebelum azan. Baca Qur'annya nanti di segmen-segmen berikutnya ya. Siap-siap pemirsa dengan Qur'annya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik apa yang tadi ditanyakan oleh pemirsa lewat SMS ke Ustadz Yusuf Mansur, yaitu tentang ketika kita akan pergi haji atau umroh kita pinjam, atau bahkan ketika kita mau sedekah pinjam dahulu. Ustadz boleh berdiri, boleh jalan-jalan, boleh ke atas, boleh ke... Silakan Ustadz, yang enak aja Ustadz. Insya Allah, ini baru sembuh dari sakit. Ya Allah. Tapi karena diundang sama Ustadz Yusuf Mansur jadi agak dipaksain. Masya Allah. Sekarang saya duduk dulu, nanti berjalan. Iya Ustaz. Ada satu pepatah atau kaidah yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti. They have nothing, cannot give. Orang yang tidak punya itu nggak mungkin bisa memberi. Orang yang tidak punya nggak mungkin bisa memberi. Faqidu syai' La yu'ti. la yu'ti. Makanya jikalau ibu yang nggak bisa itu jangan dianggap bahwa ibu nggak pernah punya senyum. Jadi jikalau yang nggak pernah senyum sekarang ini, nanti akan kita asumsikan bahwa bapak ibu nggak pernah punya senyum. Oke, fakidus makanya harus tersenyum, karena punya senyum itu paling murah. Orang yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi. Nah cuman tidak punya itu ada dua jenis, ada tidak punya beneran atau tidak punya sementara. Nah, kalau kita mau atau pergi haji, sekarang memang nggak punya. Dan kalau kita kumpulin gaji saya 12 bulan ke depan, insya Allah saya punya. Lain lagi dibandingkan dengan seseorang yang memang nggak punya kerjaan dan punya income, punya aset sama sekali. Nah, jenis yang kedua inilah yang dilarang oleh syariah untuk memaksakan pergi haji atau sedekah. Karena mengapa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Misalnya ada di sini ibu atau bapak katakanlah punya gaji 4 juta, 5 juta, berapa lagi? 50 juta, 100 juta. Amin dong. 100 juta mah udah pergi haji tiap bulan bukan tiap tahun lagi. Misalnya ibu katakanlah dengan suami dikumpulin punya 5 juta atau dikumpulin berdua jadi 10 juta. Memang sekarang nggak cukup tuh 10 juta untuk haji. Katakanlah 5 juta, nggak cukup untuk. Namun jikalau kita gabungkan dari Januari sampai Desember, 5 kali 12 berapa? 60. Cukup gak? Nah, insya Allah kalau dengan 60 juta ini kita cukup haji, cuman kita bisanya di Desember. Nah, ada dalam ilmu ekonomi disebut dengan disposable income. Apa Bu? Jadi pinter kita ya. Disposable income. Bukan disposable, disposable. Oh salah tuh. Tawan bloon. Disposable. Disposable. Disposable income. Yeah. Artinya income How are you Ustaz? Fine. Pakai bahasa Inggris pagi-pagi. Alhamdulillah. Disposable income. Artinya income yang akan kita dapatkan di beberapa saat kemudian. Nah, yang dari Januari ke Desember kita tarik semua ke Januari. Dengan cara minjem. Cuman minjemnya bukan sebarang minjem. Saya punya nih bayarannya. Februari insya Allah ada, Maret insya Allah ada, Mei insya Allah ada,
Oktober insya Allah ada, Desember lunas deh. Nah, nyicil. Haji yang kayak gini boleh. Karena apa? Memang kita minjem cuman ada cadangannya. Bandingkan dengan kita minjem 60 juta tapi nggak jelas dari mana nih. Yang jelas yang ngejual rumah atau ngejual kebo, jual sapi, jual sawah. Ini yang tidak boleh. Karena setelah haji kita jadi miskin. Setelah haji kita jadi sengsara dan menghancurkan rumah kita sendiri. Sama halnya juga dengan. Jadi kalau saya punya rumah, saya jual buat pergi haji nggak boleh ya? Sebaiknya rumah kedua. Sebaiknya rumah kedua. Iya. Rumah kedua jelas kan? Rumah kedua yang kita sewain, yang kita kontrakin itu boleh. Kalau kita yang kontrak, rumah yang rumah yang gedenya yang kita jual. Pokoknya terserah rumah gede, rumah kecil, yang penting satu harus disimpan. Iya benar. Ya. Sip. Jadi gitu, termasuk juga kalau kita mau sedekah, apalagi mau nazar sesuatu. Sekarang anak saya ini alhamdulillah sehat dari sakit. Saya mau sedekah. Cuman sedekahnya agak gede. Sekarang nggak cukup. Nah, kita ada gak backup dananya, backup sumbernya? Jikalau ada, insya Allah bisa. Nah, oleh karena itu, ini mengharuskan kita untuk memastikan bisnis kita, usaha kita, memastikan karya kita itu serius. Karena insya Allah itulah yang akan menjadi sumber. Di samping sumber-sumber income, sumber-sumber pendapatan yang insya Allah akan lebih cepat dengan cara sedekah ini. Jadi Allah yang tadinya kita income-nya hanya 5 juta satu bulan, insya Allah dengan sedekah ini ada sisipan-sisipan, jalur-jalur di kanan. Oh subhanallah, nggak nyampe 12 bulan, 6 bulan udah lunas. Itulah the miracle of sedekah. Hitungan biasa kita lunas di Desember. Subhanallah dengan kekuatan sedekah ini ternyata di Mei atau di Juni udah lunas. Ya alhamdulillah. Berarti ini adalah satu miracle yang Allah berikan kepada kita dan yang sudah kita saksikan banyak terjadi selama ini. Gitu Ustaz. Terusin Ustaz. Iya. Baik, ini yang tadi jawaban terhadap ibu yang bertanya. Nah, di Al-Kahfi 29, 30, 31 nanti akan kita diskusikan bersama. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan. Ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Karena Allah itu tidak butuh kepada sholat dan sedekah serta iman kita. Allah itu tidak akan menurun keagungannya kalau si Antonio ini nggak sholat. Allah tidak akan berkurang kemuliaannya jikalau Ibu Fatimah dari Ciamis ya. Dari Ciamis tidak zakat. Allah tidak akan berkurang keagungan arasnya jikalau ibu dari, tadi saya mana lagi? Pemalang. Jikalau Pemalang tidak melaksanakan haji. Bukankah jikalau semakin banyak masjid yang penuh, semakin banyak semakin banyak tahlil itu akan terjadi keagungan dan keagungan Allah itu semakin. Jawabannya nggak seperti itu. Ini waktunya mepet tapi nanti akan saya jelaskan kemudian. Sehingga Allah mengatakan siapa saja yang akan beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Saya akan coba minta Bapak Ibu sekalian memahami ayat ini dengan melihat Bapak Ibu di peta Jakarta. Kecil gak Bapak Ibu di peta Jakarta? Kecil. Nggak kelihatan. Bapak Ibu di peta Jakarta dan Jawa Barat. Kecil gak? Bapak Ibu di peta Indonesia kecil gak? Bapak Ibu di peta dunia kecil gak? Bapak Ibu di peta galaksi Milky Way kecil gak? Nanti kita terusin setelah break berikut ini. Ya silakan lewat dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang di rumah kita baca Qur'annya dulu ya. Beberapa pekan ke depan kita akan membahas ayat-ayat yang terkait langsung dengan sedekah
dan maupun yang tidak langsung terkait dengan sedekah. Insya Allah setelah perjalanan ayat kita akan membahas tentang hadis-hadisnya. Insya Allah. Sudah dibuka? Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuh yashwil wujuh sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Ya, Ustadz yang jelasin. Oke. Ayat 29 Allah mengatakan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Nggak bakalan ngaruh, nggak bakalan ngefek ke Allah. Kenapa? Tadi saya menggambarkan, kalau Bapak Ibu ada di peta Jakarta, betapa kecilnya kita. Bapak Ibu di peta Jakarta Jawa Barat, semakin nggak kelihatan. Bapak Ibu di peta Indonesia, si Antonio, si Badri, si Bakar, si Agus, Udin, Si Yusuf, Ucup, nggak kelihatan juga. Ucup Apalagi kecil, kurus gitu, semakin nggak kelihatan. Ini Ucup. Nah, kemudian jika Bapak Ibu di peta galaksi Bima Sakti, semakin kecil juga, debu juga nggak nyampe. Kemudian kita galaksi Bima Sakti di sampingnya galaksi Andromeda, semakin kecil juga, yang jaraknya kurang lebih miliaran tahun cahaya. 1 detik aja sudah 300.000 kilometer. Nah, di mana posisi? di masjid. Oke. Atau lebih gampang, Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Lionel Messi atau satu lagi, Wayne Rooney, kemudian juga Ronaldo. Nih, Ronaldo, Lionel Messi lagi main bola nih. Semut itu nggak mau hormat ke dia. Ini lapangan bola gede banget kan? Berapa kali berapa tuh, katakanlah kali 100. Messi sama Ronaldo lagi bertanding. Kemudian semut yang nggak mau hormat. 10-20 semut nggak mau hormat. Gua diam aja, kata semut. Ngaruh gak tuh? Betapa kecilnya semut, betapa gedenya lapangan. Jadi jikalau si Badri, si Ucup, si Andi, si nggak mau sholat, itu nggak ngaruh dengan kekuasaan Allah. Oke? Nggak ngaruh dengan kekuasaan Allah. Jadi jikalau Bapak Ibu sholat, nggak menambah keagungannya. Jikalau Bapak Ibu sedekah juga enggak. Jikalau Bapak Ibu maksiat pun nggak ngaruh juga. Yang butuh adalah kita diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena saking kecilnya, jadi dilupakan sama Allah juga nggak apa-apa. Justru kita ini memohon kepada Allah agar sedekah kita itu ikhlas, agar tahajud kita itu ikhlas,
agar bacaan Quran kita itu ikhlas sehingga mengambil perhatian Allah. Itulah yang disebut dengan law of attraction. Apa Bu? Hukum tarik menarik. Antar. Law of attraction. Iya. Oke. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita hidup ini bebas. Tidak ada agama di dunia yang mengajarkan kebebasan kepada umatnya sebebas Islam. Bapak Ibu mau beriman silahkan, kata. Mau kufur juga silahkan. Cuman jikalau sudah masuk ke haribaan Islam, kudu konsisten. Ibu ada yang bekerja di BUMN. Bapak Ibu sebelum masuk BUMN bebas tuh. Mau kerja di bank, di asuransi, di arsitek, jadi pemusik, bebas. Cuman sekali masuk ke Pemda, kudu disiplin. Ceritanya mohon maaf, saya jam 9, keluar jam 3. Masuk ikut aturan perusahaan jam 8.30, jam 5 baru pulang. Nggak boleh jalan-jalan, apalagi pakai seragam. Ini yang boleh anggarannya, ini yang tidak boleh. Bapak Ibu mau masuk ke jaksaan, mau masuk ke polisian, mau masuk ke hakiman, nggak disuruh. Tapi ketika jaksa, kudu bener. Ketika jadi polisi, ikut aturan. Ketika jadi hakim, ikut aturan. Sebelumnya nggak dipaksa tuh. Nah, demikian kita menjadi muslim. Bapak Ibu nggak dipaksa untuk jadi muslim. Tapi setelah menjadi muslim, kita ikut aturan. Dan insya Allah dengan kita ikut aturan ini, akan masuk ke ayat yang ke-30. Akan masuk ke ayat yang ke-30. Barang siapa beriman dan beramal soleh, inna lanudiu ajroman ahsana amala. Barang siapa beriman dan beramal soleh, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, reward, return, keagungan, kemuliaan orang yang melakukan amal terbaik. Jadi justru sesungguhnya kita ini sekarang lagi meyakinkan. Kita lagi meyakinkan Allah bahwa amal kita amal yang terbaik. Nanti mungkin setelah Ustadz menjelaskan, saya akan kembali. Kenapa kita harus melakukan amal yang terbaik? Kenapa amal yang gak ece-ece aja, asal-asalan aja? Dan kenapa bangsa Indonesia nggak bisa bersaing di pentas global? Karena diantaranya amal kita ala kadarnya. Iya Ustaz, betul. Oke, kenapa dagangan laku? Karena kita ala kadarnya. Kenapa bakso kita nggak laku? Karena kita nyiapin ala kadarnya. Kenapa proyek kita gini-gini aja? Karena nyiapinnya ala kadarnya. Kenapa surga kita nggak surga Firdaus? Karena sholat kita kadarnya. Karena sodakoh kita saka sampurna. Saka sampurna. Kata orang kampung saya Sukabumi Ciamis. Sedapatnya aja. Mau rajin, mau enggak, kita kan pegawai negeri. Gini-gini aja dapatnya. Nah, rajin mau perusahaan ini enggak dilihat. Yang adalah siapa yang dekat dengan bos, dia akan naik. Siapa yang enggak bakal naik. Oke, nanti akan kita bahas setelah Ustadz menjelaskan. Iya. Di tengah-tengah kita nih ada tamu dari Bali juga, ya. Mana yang dari Bali? Ada? Oh, subhanallah. Siapa namanya, Ji? Mas Kuron. Mungkin kita sapa dulu ya, yang dari Bali. Yang dari Ciamis ada Ajengan, ada. Oh, maaf saya tidak mengenali satu. Biasa kan kalau Ciamis itu daerah kiai ya, daerah ulama ya. Ada yang didampingi? Ada ulama yang mendampingi? Ada? Mana? Dari? Ulama ala kadarnya. Oh, ada. KUA, kepala urusan agama. Wah, bisa nikahin dong ya? Iya. Bentar ya, kita sapa dulu dari Bali nih. Ya, assalamualaikum Mas Ruhan. Waalaikumsalam Ustaz. Di tengah. Ini dari kemarin kita lihat ada ya? Iya Pak Ustaz, dari kemarin. Ada yang mau disampaikan, apa testimoni atau apa mungkin?
Sebenarnya kalau testimoni sebenarnya mungkin enggak, tapi berbagi aja pengalaman. Jadi kalau boleh diizinkan, sebenarnya ini udah hampir 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua, Bang ya. Sebelum saya intern mengikuti kajian Ustadz Yusuf Mansur, ada pengalaman sedikit yang pada saat itu asar di satu masjid di Bali, kebetulan sudah ketinggalan. Mas begitu udah. Pada saat itu ada salah seorang sopir taksi, jadi mohon maaf juga pada kesempatan ini kalau mungkin saya pakai sebagai bahan, Bang ya. Itu seperti biasa kalau kita sudah terlambat kan saling menunjukkan silakan imam, sampai yang imam gitu. Akhirnya beliau jadi imam, saya jadi makmumnya. Setelah selesai, udah salam, kayaknya agak buru-buru. Pada saat saya buru-buru kok kebetulan ada niatan untuk sedikit berkomunikasi, minimal nanya nama. Dan pada saat itu saya katakan, Pak, mohon maaf, apakah Bapak lambat? Oh enggak. Terus pada saat terjadi komunikasi, beliau mengatakan, begini aja Mas, berbagi saja. Usahakan pada saat ada panggilan sholat, terdekat manapun, Mas harus mampir ke mushola atau masjid. Dan yang kedua, jangan pernah tinggalkan mushola atau masjid yang Mas waktu itu sholat, tanpa memasukkan sedekah ke kotak itu. Mohon maaf, saya agak merinding. Jadi pada saat itu, selesai beliau buru-buru, karena beliau mengatakan maaf Mas, saya harus segera ke taksi saya karena penumpang saya nunggu. Pada saat beliau sudah pergi, saya jadi agak sedikit merenung. Kenapa ya? Kenapa kok pada saat beliau sholat penumpangnya masih mau nunggu gitu? Ini hal yang aneh menurut saya gitu. Pada saat itu terbetik dalam pikiran hati saya, ya Allah alangkah bahagianya kalau saya bisa menyentuh beliau ini. Bahkan sampai sekarang pun juga mohon maaf saya belum tahu namanya. Dalam hati kecil saya akan paling tidak mencontoh. Nah suatu saat dalam perjalanan waktu Ustadz Yusuf Mansur datang ke Bali. Kalau nggak salah saya masih mengutip ceramah Ustadz. Kalau kita sedang itu belum lagi kita sadar apa itu balasannya. Allah sebenarnya sudah balas. Hanya kita aja yang nggak sadar. Kita nggak sadar. Saya jadi merenung dengan dua kejadian tadi. Akhirnya singkat cerita saya ikutin lah. Alhamdulillah saya ikutin kebiasaan beliau. Satu-satu gitu. Pada saat itu udah berapa lama anak saya yang paling kecil sering saya ajak ke musola. Setelah pulang anak saya mengatakan, Pak, kok tadi belum masukin di kotak? Saat itu saya berpikir biasa saja. Oh iya, saya lupa anak, segala masukkan. Kedua kali, ketiga kali, subhanallah baru saya berpikir, mungkin rupanya selama ini Allah sudah menjawab, hanya saya yang nggak ngerti. Karena pada saat kembali ke kasus tadi, pada saat beliau akan masjid mau ke musola itu saya berdoa. Andai kata saya mungkin dan keluarga saya bisa mencontoh orang itu yang gampang memberikan sedekah, alangkah bahagia. Ya. Rupanya selama ini sudah dijawab. Cuma saya tidak bisa menangkap sinyal itu. Gitu. Jadi buat saya ini merupakan suatu anugerah biasa. Punya anak, maksudnya gitu, punya anak yang ngerti sedekah. Yang salah satunya itu. Dan yang kedua, jujur saya katakan setelah itu, jadi hati ini mudah tersentuh kalau ada ajakan-ajakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan juga hadirin yang hadir di sini, kebetulan juga mohon maaf tadi waktu masuk juga Ustaz sudah singgung ada satu rombongan wisata bahari. Saya hanya berdoa dan kita berdoa juga. Biasanya kalau orang wisata ini kan pulangnya bawa oleh-oleh kan. Jadi kalau ke Bali misalkan pulang mesti kan tanya salaknya yang khas. Jarang kita wisata bahari, wisata rohani tadi begitu ditanya oleh-olehnya apa jarang. Tapi mudah-mudahan paling tidak kita berdoa dengan kegiatan yang wisata rohani tadi dan semua yang hadir di sini dengan sering mengikuti semacam ini hati kita menjadi sangat mudah tersentuh untuk menerima keajakan kebaikan. Demikian kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Mas Masko, mudah-mudahan kembali dengan selamat ya. Tapi kayaknya orang Jawa ya. Dari Semarang cuma lama. Dari Semarang. Iya, mampir di Bali ya. Nih Ustadz sebentar ya Ustadz, kita sapa dulu ini siapa ya? Mas siapa ya? Panca. Jadi berdiri coba. Wah, tapi ini tinggal 2 menit nih Mas Panca ya. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berbagi pengalaman sedikit mengenai bersedekah. Pada suatu hari itu
saya tuh bingung tuh. Ada uang pas-pasan dan ada yang lebih memprihatinkan lagi. Waktu itu saya mau naik busway, menaiki jembatan, ada seorang ibu bersama anaknya lagi menyusui, memberi ASI ya. Terus saya melihat suaminya di mana. Tak panjang lebar, tak panjang pikir. Ya udahlah. Insya Allah saya sampai di tempat tujuanku, yaitu rumah walaupun numpang. Yang penting sampai tujuanku. Tak berilah Bu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan doa restunya. Karena orang tuaku udah nggak ada, sehingga saya minta doa restunya ini untuk dan bermanfaat. Akhirnya saya berikan, iya terima kasih Mas, saya terima, saya doain, mudah-mudahan banyak rezekinya. Alhamdulillah, sampai juga di tujuan di rumah. Terus akhirnya seminggu kemudian saya dapat SMS, Mas Fanja, tanggal 22 bisa nggak dongeng di komplek Tangerang? Alhamdulillah bisa Ibu, saya nggak ada acara. Ya udah untuk anak-anak mendongeng, untuk anak-anak TK, untuk memperingati Hari Ibu Kartini. Iya Ibu, saya siap jam 8 pagi. Iya. Itulah sedikit kita berbagi pengalaman cerita bersedekah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Pan sebenarnya bisa niruin suara macam-macam ya. Saya pengen ngedenger. Ya, tapi nanti setelah iklan yang berikut ini ya. Iya, iklan dulu aja. Silakan. Ya Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita belajar langsung dari masternya ya enggak. Kalau Yusuf Mansur nih masih seperempat ya. Masih sepertiga deh ya. Ustadz Safianton ini guru saya, mulai dari saya dulu sudah mengagumi beliau. Dalam arti gini ya, ini ada Cina pinter amat ya. Bener. Nggak percaya. Kita kan orang Betawi ya nggak, kalau ngeliat keturunan Cina tuh suka karena mereka tuh punya spirit dagangnya bagus. Bener, kita suka nyontoh. Bahkan kalau orang Betawi ya nggak, salah satu lebaran yang ditunggu cuma lebaran Idul Fitri. Tapi lebaran apa ya coba? Lebaran Cina dapat apa? Angpau. Angpau. Nah, begitu kuliah ada sedikit belajar tentang ekonomi. Salah satu bukunya Ustadz Syafi'i. Saya lihat, masya Allah ini luar biasa nih Chinese yang satu ini. Gitu. Ternyata, subhanallah lebih dari kita orang. Ustadz sebentar ada telepon Ustadz ya. Ya silakan, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Ibu, silakan. Dengan Ibu Riana, Pak Ustadz di Bekasi. Iya, silakan dibaca. Dibaca apa ini Ustadz? Iya. Ini gak tahu ya? Iya. Terserah deh. Abis itu salat subuh dulu. Oh iya benar, sholat subuh dulu ya. Ya udah terserah Bu Riana deh. Alhamdulillah, terima kasih yang jelas saya hari ini. Subhanallah, bersyukur banget sama Allah dihadirkan bertemu dengan Ustadz bertemu dah tuh mendengarkan tausiah dari Ustadz Antonio. Orang super sibuk Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semua nih yang hadir, yang menyelenggarakan. Amin. Saya mau nanya begini, kalau tadi ya kalau kata Ustadz Antonio tuh, oke, kita punya pendapat. Yang lengkap dong ngomongnya Antonio. Ustadz Syafi'i Antonio. Iya, saya pakai Ustadz, cuman ini saking udah deg-degan. Ntar ini Ustadz Mansur. Ustadz meren. Aduh. Iya Bu Riana, silakan. Alhamdulillah ya Allah, padahal orang tua saya ini baru keluar dari UGD. Ya Allah, mohon doanya biar sehat, diangkat penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Amin. Tapi alhamdulillah kita dikaruniakan Allah bisa menuntut ilmu ini pagi ini. Begini Ustadz, tadi kalau katakanlah pendapatan kita insya Allah sudah real seperti itu setiap bulan sampai bulan Desember ya, itu mah alhamdulillah udah ketahuan dah gitu ibarat. Nah, ini Betawi nih pasti nih. Padahal mas saya aslinya orang Batak. Asli. Iya, ini ada Sunda,
Ada Betawinya ya. Campur-campur ya. Terus Alhamdulillah, marga saya Ritonga Pak Ustadz. oh Ritonga, iya ya. Dulu itu ya Sulawesi Utara sama Jawa Barat tuh jadi satu pulaunya. Kok gitu? Benar. Silitonga sama Siliwangi tuh. Allah Akbar. Ya, terus. Iya. Nah, Aduh, maaf ya, maaf Mas. Astagfirullahalazim ya. Astagfirullahaladzim, betul Ustadz. La haula wala quwata illa billahil Astagfirullah. Buat kawan-kawan yang tadi ya saya tidak bermaksud apa-apa ya. Mudah-mudahan inilah salahnya nih ya. Suka ngejeplak we gitu. Jadi begini nih, mudah-mudahan dimaafkan ya. Ya, silakan. Terus. Nah, kalau seperti tadi kan insya Allah itu sudah rada kelihatan deh, walaupun Februari, Maret itu sebenarnya juga masih goib bagi yang hadir di bulan Januari kan begitu. Nah, ini sekarang nih alhamdulillah ada nih ide-ide. Insya Allah pertanyaan ini menjadi inspirasi atau memperjelas bagi orang yang masih pada ragu. Kalau saya sih insya Allah saya yakin banget ini tidak melanggar kaidah agama, walaupun saya nggak pintar apa-apa tentang fikih segala macam Pak Ustadz Antoni. Jadi kelompok kami, majelis kami itu mengumpulkan uang, mengkoordinir uang 10.000 katakanlah dari para majelis, daripada anggota pengajian begitu. Itu 10.000 dikalikan hampir sekitar 1.000 atau 2.000 jamaah begitu. Nah, uang itu kami untuk memberangkatkan umrah 2 orang. Program kami setahun, alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Lalu ada sebagian dari kawan-kawan kami yang meragukan hal ini karena mengatakan ini menjadi namanya satu sarana gambling begitu untuk ibadah umrah. Itu arisan atau pengajian Pak Ustadz? Iya, maksudnya arisan atau sedekah? Jadi pokoknya ini arisan kali ya? Bukan arisan, jadi ayo siapa yang mau menyumbang 25.000. Oh, sumbangan. 10.000 anak yatim, 10.000 untuk kita memberangkatkan 2 orang umroh. Dari majelis sendiri? Iya, dari kita nih kumpulin 2.000 jamaah dah katakan begitu. 2.000 jamaah? Iya. Bohong. Di mana Ibu? Ntar Ustadz Ucup kesini ya. Maaf Ustadz, ya Allah jangan. Kena nih. Ya Allah saya nggak hormat sama Ustadz, Allahu Akbar. Abis saya bahagia banget. Baik, Bang Ucup. Abis saya bahagia banget. Ustadz juga ya berseloroh juga. Iya, benar ya. Kenapa? Iya benar, terus dah. Iya. Nah terus. Itu enggak yang menang umrohnya diundi apa gimana tuh? Iya, dikocok lah. Oh, dikocok, iya. Iya. Baik dah, kelihatannya udah paham nih ya. Iya. Biar ntar Ustadz jawab Pok ya. Tapi kalau emang terjawabannya boleh, menurut syariat agama, saya didoain ya Pak Ustadz ya. Biar saya kebagian, walaupun niat saya juga memberangkatkan orang, kata guru mah udah dapat pahala juga gitu. Iya, yang enggak namanya Buriana semua. Iya, betul. Tuh nggak boleh tuh. Karena saya bilang sama orang tua saya. Gitu doain ya. saya biar aku bisa, bukan ayah aja, orang tua, baik, biar saya bisa membawa air zam-zam dengan tangan saya sendiri untuk mengangkat penyakit yang diderita. Subhanallah. Begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Oke, terima kasih Ibu Ritonga. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Demikian juga Bapak Ibu semua pemirsa. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ritonga dan jamaahnya merupakan tabarru'. Apa namanya Bu? Pak? Infak. Kalau misalnya 20.000 itu yang 10.000-nya infak untuk anak yatim, sekolahnya, pensilnya, bukunya. Itu kita niatkan infak. Nah, yang 10.000 yang kedua kita niatkan tabarru'an. Sesungguhnya hampir sama, tetapi kita niatkan untuk membantu saudara kita pergi umroh. Karena umroh itu cukup mahal, 15 juta, 17 juta, sehingga kita perlu berjamaah. Nah, dengan 10.000, aslinya kita sudah niatkan sebagai tabarru. Kita niatkan sebagai tabarru kepada semua ini. Kepada siapa? Untuk saudara saya di sebelah kiri, saudara saya dari Ciamis, saudara saya dari Pamalang, saudara saya dari Tangerang, saudara saya dari Sukabumi. Yang penting saya hibahkan, saya taburkan yang 10.000 ini.
Nah sehingga terkumpullah, bisa terkumpul 20 juta, bisa terkumpul 30. Berarti jika 30 juta bisa 2 kan? Kalau seandainya 15 juta cuma 1. Nah karena jatahnya cuma 1, orangnya 2.000. Berarti harus diundi. Nah undi di sini berbeda dengan judi. Undi di sini mau pakai sepatu, sepatunya ada 10, ini mana yang satu yang bagus, pusing, diundi aja, klek, nomor berapa? Nomor 17. Diambil nomor 17. Misalnya saya di kelas ada 50 orang, siapa ini buku cuma 1 nih, hadiah buku nih. Dia aja, dapatnya nomor 20. Jadi undi di sini adalah untuk memilih yang mana satu. Supaya adil, maka diundi. Nah, insya Allah itu bisa dengan catatan sudah niatkan infak dan tabarruk. Ini satu yang cukup baik, misalnya ini nih di jamaah Masjid An-Nida TPI. Ibu iuran, yaudah kita iuran deh 100.000 100.000. Cuman Ustadz 50.000-nya untuk untuk Al-Quran Braille. Supaya saudara kita yang tunanetra bisa beli. Yap. 50.000 lagi, kita kan pengen umroh juga, cuman saya cuma punya 50.000 nggak bakal bisa sampai ke Mekah ya. Nah udah kita iuran 50.000 kali sekarang. Subhanallah tuh. 50 juta ya? 50 juta, udah bisa 3 orang tuh umroh. Iya benar. Nah seperti itu ide satu yang... jamaah, satu saya, Antonio. Ya jemaah satu nggak ada yang nganter dong. Iya. Ya, kita berdua. Iya. Tapi itu walaupun kita misalkan kayak untung-untungan gitu. Oh enggak. Jadi niatnya bukan untungan, niatnya memang sedekah. Tabarruk tadi. Tabarruk tadi udah lepas dari kita. Mau dapat mau enggak ya sudah lillahi ta'ala. Walaupun ada harapan, harapan sih boleh. Harapan mah boleh ya. Cuman kalau nggak dapet kan saya nggak rugi apa-apa. Saya sudah tabarruk kok. Membantu saudara saya umroh. Ada yang membantu kurangnya 1 juta, saya tambahin. Ini seolah-olah ngebantunya kurangnya 50.000 gitu. Subhanallah ya, iya benar juga ya. Cuman di sini seolah-olah kurang 50.000, kurang 50.000, 50.000 ya. Tapi kalau yang mengasumsikan kurang 50.000-nya itu 2.000 orang. Jadi iya, dia usung sama-sama gitu. Betul, betul. Niatin sebagai sedekah, sebagai tabarruk dari awal. Iya, saya di RT RW seluruh Indonesia bisa diterapin kan ya. Kan Insya satu RT RW kan Masya Allah itu. Boleh juga nih Bu Ritonga, terima kasih ya. Nasihatnya kepada Bang Ucup ya. Sama Bang PI kan, Bang PI. Ustadz, iya ya udah. Makasih Bu Ritonga. Jawabannya melegakan kita semua dan bahkan kita jadi punya inspirasi ini ya. Iya, kalau gini ya, bener juga tuh kalau Jumatan kan itu orangnya pasti banyak tuh kan ya nggak? Kalau Jumatan pasti banyak. Kalau kita ngadain kayak gitu tuh, subhanallah itu mudah-mudahan bisa membantu orang bisa umroh ya nggak? Tiap Jumat bisa ngeberangkatin orang gitu Sat ya? Insya Allah. Terusin Sat. Ya, kalau yang tadi sudah. Nah kita sekarang masuk di ayat 30. Ya kan? Innalladzina amanu wa aminus solihat innalanunu ajroman ahsana amala. Yang tadi katanya mau apa? Sedekah yang terbaik. Oh ya. Kenapa kita harus melakukan amala? Allah Subhanahu wa taala memang ini contoh ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Allah mencipta, bagaimana Allah melakukan tugas dan melakukan satu kali, Allah melakukan yang terbaik. Bumi Allah ciptakan dalam kondisi yang terbaik. Sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ibu kita, rahimnya disiapin dulu tuh. Kemudian sebelum kita sampai kepada umur 3, 4, 5, 6, 9 bulan, Allah sudah siapkan cadangan air susu untuk kita minum. Kemudian ketika lahir, Allah sudah siapkan udaranya. Sudah siapkan mataharinya, sudah siapkan airnya. Ketika kita besar, kita butuh energi. Allah siapkan batu bara, Allah siapkan minyak. Kita perlu buah-buahan, Allah sudah siapkan ratusan ribu jenis buah-buahan. Kita butuh daging, Allah siapkan ratusan ribu jenis binatang. Kita butuh sayur-sayuran, udah siap. Kemudian Allah ciptakan galaksi-galaksi lain dalam keadaan terbaik.
Allah cipta mata kita yang normal dalam keadaan baik. Nah, kita sebaiknya dan sewajibnya meniru bagaimana Allah melakukan ciptaannya. Jangan sampai kita kalau dapat tugas asal-asalan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbu an yara abdan. Sekarang supaya yang terbaik. Innallaha yuhibbu an yara abdan idza amalan an yuskinahu. Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika melihat seorang hamba kalau melakukan sesuatu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Allah senang melihat seorang hamba jikalau melakukan sesuatu lakukan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu jadi akuntan terbaik di kota ini. Saudara kita dari Bali, profesinya katakan sebagai arsitek, adalah terbaik di Bali. Ibu sebagai pembuat kue bolu yang paling canggih di Ciamis. Kalau ke Ciamis mau beli bolu pasti ke ibu. Bapak yang dari Pemalang yang membuat lapis legit. Lapis legit dari Bapak ini terkenal se-Pemalang. Jadi kalau pulang dari Pemalang nggak beli lapis legit Bapak nggak sah. Oke, sebagai satu ya. Kalau kita Ustadz Yusuf Mansur sudah melakukan yang terbaik. Kalau kita ngomong-ngomong tentang kolbu sama kolbu, kalau menyebut Agim nggak sah. Maka Agim melakukan terbaik, melakukan kajian dalam kolbu. Pak Ari Ginanjar tentang spiritual. Nggak sah aja kalau ngomong spiritual dengan Pak Ari Ginanjar. Kalau Ustadz Yusuf Mansur, kalau di Indonesia ini ngomong sedekah, wama sedekah, infak sedekah, kalau menyebut Ustadz Yusuf Mansur nggak afdol aja. Kalau di Indonesia ada ngomong-ngomong tentang ekonomi syariah, perbankan. Syafi'i Antonio. Jadi lakukanlah yang terbaik sehingga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ahsana amala. Nah, insya Allah di sisi Allah kita akan tinggi ratingnya. Di sisi manusia juga akan tinggi. Nah, jika rating sudah tinggi di sisi Allah, insya Allah di manusia itu otomatis. Dan kita akan mendapatkan bayaran yang tinggi. Arsitek yang biasa-biasa aja ya 5 juta, 10 juta. Biasa-biasa aja ya. Tapi arsitek yang keren, elegan, avantgarde segala macam itu bisa 200 juta, 300 juta. Bahkan ada arsitek yang ketika menggambar itu lebih mahal dari harga bahannya. Karena desainnya mahal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngejahit biasa-biasa aja ya mungkin 200.000. Tapi kalau jahitannya jasnya bagus, ini keren banget, itu bisa 5 juta. Ya kan? Demikian juga misalnya membuat vas bunga. Rangkaian bunga biasa aja harganya cuma 30.000. Tapi jika lo bagus banget, itu bisa jutaan. Jadilah yang terbaik dalam semua yang kita lakukan. Ahsana amala. Subhanallah, iya saya jadi insaf nih satu pagi ini bahwa benar ya pakaian sholat kita nggak menunjukkan kita sholat yang terbaik. Astagfirullah, mudah-mudahan coba kita kali lagi dari Ustaz Safi Antonio. Mudah-mudahan kita masih ada waktu satu segmen setelah commercial break yang berikut ini. Silahkan. Langsung ke Ustadz Safi Antonio untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari pagi tadi. Silakan Ustadz. Oke, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kajian kali ini kita membahas surat Kahfi ayat 31. Sesungguhnya dari namanya sendiri Al-Kahf artinya gua, itu menunjukkan adalah satu simbol anak-anak muda yang berjuang berkorban demi agamanya. Sekelompok anak muda, remaja, pemuda harapan bangsa yang tidak mau larut dengan kebejakan moral, yang tidak mau larut dengan dekadensi akhlak, tidak mau terdorong kepada kemusyrikan, walaupun dia harus bersembunyi, akhirnya masuk ke dan di sana harus bertahan dengan penuh kesabaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Kemudian kisah perjuangan heroik
penyelamatan akidah ini diabadikan dengan nama Al-Kahf. Jadi ketika kita membaca surat Al-Kahf, ada dalam memori kita, oh ini kisah perjuangan anak-anak muda yang menyelamatkan akidah. Nah sekarang apa yang kita korbankan untuk agama kita? Apa yang kita korbankan untuk menyelamatkan akhlak anak-anak kita? Sudahkah kita berkorban tidak nonton TV yang macam-macam? Oh ini berat, ya harus berkorban. Kalau mau pinter, Bapak Ibu berkorban untuk jalan-jalan baca buku. Kalau mau dicintai Allah, Bapak Ibu harus berkorban, ngurangin gosipnya, ngurangin ngerumpinya, ngurangin nonton sinetronnya, untuk baca Al-Quran. Bapak Ibu mau menjadi yang terbaik tadi, belajar ngerangkai vas bunga, berarti ada jalan-jalan di mall yang harus Ibu korbankan. Belajar ikuti kursus merangkai bunga, ya kan? Bapak-bapak jadi guru bahasa Inggris terbaik sepemalang, harus saya dikorbanin untuk ngupdate Facebook, ngupdate Twittersnya yang kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak, untuk mempelajari conversation, mempelajari vocabulary yang baru, harus dikorbankan. Dan insya Allah dengan adanya pengorbanan ini, kita akan menjadi amalan. Nah, insya Allah mungkin di minggu akan datang, kalau Allah masih ada berikan kepada kita umur yang panjang, saya dengan Ustaz Mansur akan sampaikan apa yang disebut dengan causal effect law, hukum sebab akibat. Ini hadir lagi ya? Mudah-mudahan lagi di Indonesia. Wah semua. Kalau kita lagi di Ciamis. Iya Ustaz, mudah-mudahan Ustaz berkenan hadir lagi. Insya Allah. Kita ada Selasa dan Rabu, Ustaz silakan pilih harinya. Kita doakan Ustaz Safi Antonio mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Baik Ustadz, ini ada permintaan doa dari Andri Hartanto, ya lagi menderita gagal ginjal. Mudah-mudahan dapat banyak sembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga buat semua di Sultan Air yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah akan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghafir lana wa lana amin. Ya Ustaz. Kalau minta doa saya juga mohon doakan untuk ayah saya, semoga dapat hidayah. Dan istri mudah-mudahan dapat momongan. Wah iya benar. Doakan deh Ustaz Safi Antonio, ayahnya mudah-mudahan diberikan hidayah untuk bisa memeluk agama Islam dan mudah-mudahan istri beliau diberikan momongan. Ya. Ustaz Safi diberikan anak dari sendiri, dari rahim istrinya sendiri, ya. Kita dapat anak dari istri yang lain, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya nanti kapan-kapan Ustaz Safi kemari kita minta beliau cerita tentang perjalanan masuk Islamnya beliau dan masuk Islam ibunya, ya. Mudah-mudahan insya Allah kita masih ada waktu. Pemirsa jangan lupa hari Minggu jam 13.00 ya kita ada program Indonesia Menghafal. Untuk yang minggu besok kita caranya di pesantren Darul Quran yang ada di Bandung. Ya, di Geger Kalong. Yang lokasinya ada di Darul Tauhid. Ya, saya diberikan tempat dipinjami tempat oleh guru kita semua, oleh Kiai Haji Abdullah Gim Nasdiar atau yang dikenal dengan Agim. Ada sebidang Ustaz Syafi'i juga termasuk salah satu yang mengurus Darul Quran. Insya Allah kita akan bersama-sama berangkat menuju ke Geger Kalong. Geger. Oh Geger ya. Geger apa Geger? Geger. Geger Kalong ya. Geger Kalong. Ya mudah-mudahan pemirsa diri karena di dalam acara Indonesia Menghafal itu ada khataman nasional Ustaz. Di dalam acara Indonesia Menghafal ada acara khataman nasional. Khataman nasional itu mulai dari Al-Fatihah sampai ke sampai ke Anas. Ya, buat yang hadir langsung itu ada juga khataman juga. Tapi mulai dari Suratul Kahfi kebetulan.
sampai Anas. Jadi dibagi yang on airnya dari mulai Alif Lam Mim, dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Isra. Kemudian yang airnya dari mulai Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Pemirsa yang berkesempatan hadir, ditunggu sholat lohor berjamaah di pesantren Darul Quran yang ada di Geger Kalong, Bandung. Ya, insya Allah. Darul Tauhid ya? Darul Tauhid, ya, di Darul Tauhid. Pemirsa yang tidak berkesempatan hadir di Bandung, panteng channel TPI, ya, panteng tuh TPI, bisa menghafal. Insya Allah, kalau Ustadz Syafi Antonio berkenan, Ustadz, Insya Allah. insya Allah mudah-mudahan Ustadz Syafi Antonio berkenan hadir juga. Kita akan sama-sama ngaji dari Syekh Ali besok. Insya Allah kita jadi tahu salah baca kita di mana. Ya, ternyata kita membedakan alif dengan ain, ternyata masalah. Qaf dan ka masalah. Terutama orang Ciamis ini susah nyebut F. Peyem ini ya. Iya, ya sudah. Pokoknya Ustadz Syafi Antonio kita undang. Acara itu bukan acara Yusuf Mansur, acara kita bersama-sama. Terima kasih khususnya buat Kepala KUA di Ciamis dan rombongan. Mudah-mudahan kembali ke Ciamis dalam keadaan seger, sehat, selamat dan pulang bawa barokah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ustadz Alba dan seluruh kru TPI atas sedekah mengucapkan banyak-banyak minta maaf kalau ada kepleset lidah saya. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.